Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Ashifa. Di sini saya akan menjelaskan lesson planning yang telah saya modify untuk final task. Dan target muridnya adalah kelas 10 SMA, materinya descriptive text. Kompetensi inti di sini sudah ada, kompetensi dasar, kemudian ada indikator juga. Karena waktu yang sangat singkat, saya akan menjelaskan kegiatan inti beserta media apa saja yang akan dipakai supaya tujuan dari RPP ini tersampaikan. Di sini sudah ada tujuan pembelajarannya, kemudian sudah ada materi pembelajarannya, ada function, general structure, language feature-nya. Kemudian di sini ada model pembelajarannya, pendekatan saintifik, model discovery learning, dan untuk medianya ada dikategorikan ada 3, high tech, low tech, no tech media, dan akan saya jelaskan lebih lanjut pada kegiatan atau langkah pembelajaran. Di sini bisa dilihat ada pendahuluan yang pertama, alokasi waktunya adalah 10 menit. Di awal guru menyapa peserta didik dengan salam, tentu saja. Kemudian guru memeriksa kehadiran peserta didik. Di sini digunakan absensi biasa, jadi no take. Kemudian guru mengajak siswa untuk berdoa sebelum memulai kelas. Kemudian guru menanyakan kabar sambil masuk ke dalam pembelajaran inti. Di sini maksudnya agar siswa tidak langsung masuk pada inti pembelajaran hari ini, guru sedikit memberikan energizer atau menanyakan kabar agar mereka bisa engage untuk pelajaran hari ini. Kemudian setelah mereka mengetahuinya, guru menyampaikan tujuan pembelajaran. Kemudian di kegiatan inti, yang pertama guru menayangkan video di screen tentang descriptive text. Di sini ada penjelasan seperti general structure, functionnya, dan itu termasuk low tech. Saya kira ini penting di awal untuk saya buatkan karena di sini di awal saya kira energizernya cukup kurang, jadi videonya ditaruh di awal. Kemudian masuk ke poin kedua, peserta didik diminta untuk mengisi kuis terhadap video yang ditonton pada Gform yang linknya dikirimkan ke Google Classroom. Jadi untuk mengetahui atau apakah mereka benar-benar memerhatikan, jadi mereka bisa dapat menjawab pada Gform. Karena jika ditanya satu persatu tidak semua berbicara, tapi jika seperti ini semua akan menjawabnya dan namanya sudah tertera seperti itu. Kemudian jika ini tidak bisa, maka guru akan menayangkan pertanyaan di salin dia yang kemudian guru meminta siswa menuliskan jawabannya di selembar kertas. Kemudian poin ketiga ialah guru melakukan brainstorming untuk menambahkan informasi tentang isi dan bentuk descriptive text. Karena tadi sudah banyak memakai high tech dan low tech, kemudian guru menanyakan kepada siswa sambil membrainstorming mereka atau penambahan informasi yang tidak semuanya ada di video tentu saja, jadi dituliskan di papan tulis. Kemudian ada yang poin keempat, peserta didik diminta untuk membacakan descriptive text yang ditayangkan di salin dia. Ini masih low tech. Dan jika listriknya padam, ini bisa digantikan guru meminta siswa untuk membaca dari buku paket. Kemudian poin kelima adalah peserta didik diminta menguraikan jenis structure dan unsur kebahasan dari teks yang telah dibaca. Kemudian guru memberikan feedback dari hasil jawaban siswa. Kemudian guru mengajak peserta didik untuk membuat 3 kelompok. Nah, 3 kelompok ini karena ini sudah masuk ke tengah-tengah pembelajaran dan dirasa di awal kurang energizer, sehingga ini untuk memastikan siswa kembali engage ke dalam pembelajaran, jadi diadakan game. Dan game itu masih berhubungan dengan pembelajaran hari ini descriptive text menggunakan Kahoot. Dan soal-soal atau kuis yang ada sangat berhubungan dengan descriptive text. Dan jika ini tidak bisa dilakukan karena suatu masalah, maka bisa digunakan dengan no tag, yaitu guru akan mendeskripsikan suatu benda, tempat, atau orang yang kemudian setiap tim dari kelompok akan menjawab itu yang kemudian akan diberikan bintang. Nah, pada akhir ini game ini masih berkesinambungan untuk tugas selanjutnya, yaitu tugas kelompok, di mana siswa di sini dikatakan diminta untuk membuatkan teks deskripsi. Jadi kelompok yang menang dari game tadi bisa memilih terlebih dahulu apakah mereka ingin mendeskripsikan orang, benda, atau tempat. Sehingga ini masih berkesinambungan.
Kemudian dari hasil diskusi mereka tadi, peserta didik diminta untuk mempresentasikan hasil kelompok mereka, dan ini menggunakan Padlet. Ya, jika internetnya bermasalah, maka mereka bisa menggambarkannya di karton atau HVS yang kemudian dipresentasikan ke depan menggunakan lisan, seperti itu. Kemudian setelah ini guru memberikan feedback dan akhirnya kegiatan penutup. Ini alokasinya sama seperti pembuka 10 menit, karena awalnya setelah pembelajaran pasti guru masih mengajak muridnya untuk menanyakan, untuk bertanya bagaimana perasaan mereka, untuk tetap merasa dekat. Kemudian guru minta peserta didik menjawab kuis pada Mentikom yang linknya dibagikan pada Google Classroom high-tech untuk mengetahui apakah peserta didik sudah memahami materi pada hari itu. Namun jika memang tidak bisa, guru bisa menanyakan langsung ke siswa yang kemudian dituliskan di selembar kertas, atau metode boleh mereka menunjukkan tangan siapa yang ingin menjawab, karena dengan seperti itu mereka juga bisa mendengarkan temannya yang menjawab. Kemudian peserta didik diminta untuk membuat kesimpulan pembelajaran pada pertemuan ini. Tentu saja kemudian guru memberikan PR merupakan deskripsi individu mereka yang kemudian diupload di blog, daripada guru harus mengumpulkan hasil mereka yang kemudian ditaruh di meja. Lebih baik diupload ke blog mereka masing-masing sehingga karya mereka bisa dipublish dan dilihat orang banyak, yang tentunya nanti guru juga akan memberikan feedback. Kemudian guru memberitahukan siswa link Padlet. Link Padlet ini untuk jika murid masih mempunyai pertanyaan tentang materi hari ini dan mereka bisa berdiskusi di sana. Namun jika ini benar-benar masih tidak bisa, maka bisa dituliskan di selembar kertas, karena seperti yang telah saya pelajari pada pembelajaran hari ini, tidak semua siswa berani menjawab. Jadi dengan selembar kertas membantu mereka menanyakan apa yang ingin mereka tanyakan. Kemudian guru mengingatkan siswa untuk belajar dan memotivasi mereka, dan guru menutup kelas dengan salam. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.